Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabil. Perkenalkan, nama aku Lala. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu materi kimia, yaitu materi minyak bumi yang terintegrasi Islam. Ya udah, yuk kita tonton tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Kemana aja sih lah? Udah berapa hari nggak kelihatan ini? Waalaikumsalam. Iya nih, aku lagi nugas. Mau ngapain lagi? Lagi nugas apa dah? Kayaknya serius banget. Iya, ini tuh aku lagi nugas sekalian baca-baca materi kimia tentang minyak bumi dan integrasi keislamannya, Bil. Loh, emangnya antara minyak bumi sama integrasi keislaman itu saling berkaitan ya? Iya dong, saling keterkaitan. Nih, coba, apa itu minyak bumi? Minyak bumi itu disebutnya sebagai cairan kental coklat gelap kehijauan yang berada di lapisan atas dari beberapa area kerak bumi yang tersusun dari rantai hidrokarbon. Nah, kamu tahu nggak sih, Bil? Ternyata tentang minyak bumi itu tuh udah dituliskan terlebih dahulu di Al-Quran, di dalam surah Al-A'la ayat 4 dan 5. Nih, surahnya nih. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Nah, nih Bil, di ayat keempat surat Al-A'la tadi, Al-Quran menggunakan kata al-mar'a yang mana menurut Arabic English Lens Lexicon dapat berarti padang rumput maupun tumbuh-tumbuhan jenis rumput-rumputan. Jika pepohonan dalam Al-Quran adalah syajarota dan tumbuh-tumbuhan secara umum dikatakan dengan nabata, di ayat keempat ini Al-Quran menggunakan kata al-mar'a yang mengacu kepada substansi organik ataupun tumbuh-tumbuhan jenis rumput-rumputan, termasuk pula dalam kategori al-mar'a ini tumbuh-tumbuhan air seperti ganggang atau alga. Dan al-mar'a ini juga mengacu kepada tumbuh-tumbuhan di periode awal bumi sebagaimana ketika Allah menceritakan mengenai penciptaan alam semesta dan bumi di surat An-Nazi'at surah ke-79. Nah, Bil, di dalam Quran surat Al-A'la ayat kelimanya terdapat kata wutha'an. Menurut Lane di dalam Arabic English Lens Lexicon, wutha'an berarti kumpulan dari partikel-partikel sampah atau daun yang sudah busuk dan bercampur dengan sampah. Sedangkan menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, wutha'an bersifat seperti buih, yaitu menindihnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Ahwa berarti sesuatu yang gelap atau hitam kehijauan. Apabila dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Quran surat Al-A'la ayat keempat, menunjukkan bahwa Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu rumput-rumputan bercampur dengan daun dan sampah yang sudah busuk. Sisa-sisa dari rerumputan yang bercampur daun dan sampah yang sudah busuk tersebut kemudian mengendap di dasar bumi dan lama-kelamaan tertutup lumpur. Lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh dari tekanan lapisan di atasnya. Sementara dengan meningkatnya suhu dan tekanan, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas. Minyak bumi yang terbentuk berwarna hitam gelap kehijauan. Hal ini sesuai menurut Pertamina bahwa minyak bumi berwarna hitam gelap kehijauan dan mudah terbakar. Wah, Masya Allah, ternyata walaupun tentang minyak bumi ini baru diketahui 1-2 abad ini, ternyata lebih dahulu dituliskan di dalam Al-Quran ya, di surat Al-A'la ayat 4 dan 5 serta surat An-Nazi'at surah ke-79 ayat ke-31 tadi. Nah, terus bagaimana sih cara mengolah minyak buminya?
Nah, jadi gini, minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam itu, dia masih berbentuk cairan kental, coklat gelap atau kehitaman gitu, dan masih berbau gitu. Dan ini tuh disebut dengan minyak mentah, jadi belum bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih caranya minyak bumi itu diolah? Nah, ini dia, ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah destilasi. Destilasi atau juga disebut fraksinasi merupakan tahap pertama yang dialami oleh minyak bumi. Pada proses ini, minyak bumi akan dipisahkan berdasarkan titik didih. Destilasi biasanya dilakukan pada tanur tinggi yang kedap udara dan mendapat tekanan 1 atmosfer pada dengan suhu 370 derajat Celcius. Dengan pemanasan ini, maka minyak bumi akan terpisahkan dengan minyak bumi yang memiliki titik didih rendah berada di atas tanur dan titik didih tinggi akan berada di dasar tanur. Nah, yang kedua ada cracking, disebut juga dengan refinery atau pemurnian, di mana penguraian molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon kecil, seperti halnya pengolahan fraksi minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Proses cracking secara umum terdapat 3 cara, dengan panas atau thermal cracking, dengan katalis atau catalytic cracking, dan dengan hydrocracking. Nah, yang ketiga itu ada reforming. Reforming itu proses merubah struktur molekul fraksi yang mutunya buruk atau rantai karbonnya lurus menjadi fraksi yang mutunya lebih baik, rantai karbonnya bercabang. Proses reforming dapat juga dilakukan dengan melakukan pemanasan atau dengan katalis. Karena tujuan merubah struktur molekul, reforming juga sering disebut dengan proses isomerasi. Yang keempat, ada alkilasi dan polimerasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom pada fraksi yang membuat molekul fraksi lebih panjang dan bercabang. Pada umumnya, proses alkilasi dapat dilakukan dengan menambahkan katalis asam kuat seperti asam klorida, asam sulfat, dan aluminium klorida. Sedangkan polimerasi adalah tahapan di mana penggabungan molekul-molekul kecil hingga menjadi molekul yang lebih besar dalam fraksi sehingga mutu dari produk akhir akan lebih meningkat. Yang kelima ada treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi setelah melalui proses eliminasi bahan-bahan pengotor yang terdapat baik karena proses sebelumnya atau bawaan minyak mentah. Pada umumnya, bahan pengotor yang akan dihilangkan adalah bau tidak sedap dengan proses Cooper sweetening dan Doctor treating, lumpur dan warna dengan proses acid treatment, parafin dengan proses dewaxing, aspal dengan proses despalting, dan belerang dengan proses desulfurizing. Nah, yang keenam sebagai tahap akhir adalah blending untuk menghasilkan bahan siap guna yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Maka minyak bumi yang telah melewati berbagai proses harus melewati blending dengan penambahan zat aditif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas daripada produk akhir, salah satunya dengan ditambahnya tetraethylit yang merupakan bahan aditif penambah bilangan oktan bensin. Panjang juga ya penjelasannya dari minyak mentah yang diolah sampai 6 tahap sehingga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, panjangnya tahapannya, kayaknya kita udah harus lebih bijaksana deh dalam menggunakan minyak bumi di kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, tadi kan di dalam pengolahan minyak bumi ada tuh tahapan destilasi. Kamu tahu nggak sih siapa ilmuwan muslim yang mengembangkan alat destilasi? Loh, memangnya siapa lah? Jadi, yang mengembangkan alat destilasi itu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Nah, Jabir Ibnu Hayyan ini adalah muslim tersohor di bidang kimia. Beliau membuat alat untuk menyempurnakan berbagai proses kimia, salah satunya alat destilasi. Jabir Ibnu Hayyan membuat minuman alkohol dari alat destilasi buatannya yang disebut dengan alembik. Terdiri dari 2 bejana. Bejana yang pertama untuk pemanasan larutan dan bejana yang kedua digunakan untuk pengembunan uap hasil pemanasan larutan yang akan dipisahkan. Bangsa Mesir yang pertama kali mengembangkan alat destilasi. Ilmu kimia awalnya berasal dari Yunani dan Babilonia pada 300 sebelum Masehi dan kemudian berkembang pesat di Alexandria Mesir pada 200
400 sampai 300 Masehi. Pengetahuan dan peralatan distilasi yang digunakan orang Arab diyakini diperoleh dari Mesir. Wah, Masya Allah, ternyata ilmu kimia itu dikembangkan oleh ilmuwan muslim dan juga banyak berkembang di negara-negara muslim. Terus kalau misalnya di zaman sekarang ini pemanfaatan dari minyak bumi itu apa aja lah? Nah, jadi pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu ada gas LPG, gas yang sering kita gunakan untuk memasak. Ini merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. LPG didominasi gas propana C3H8 dan butana C4H10 yang telah dimanfaatkan sehingga menjadi cair dan ditempatkan ke dalam tabung logam bertekanan tinggi. Selain itu, LPG juga mengandung sedikit hidrokarbon lain seperti etana C2H6 dan pentana C5H12. Nah, selanjutnya ada bensin. Bensin itu kan merupakan bahan bakar kendaraan motor, tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C5 sampai C11. Bensin atau yang biasa juga disebut sebagai bahan bakar minyak atau BBM, ini berguna bagi kendaraan roda 2, 3, ataupun 4. Oh iya, kita juga harus tahu bahwa kita dianjurkan untuk tidak mengisi bensin kendaraan kita secara sembarangan, karena setiap mesin kendaraan memiliki kebutuhan oktan yang berbeda-beda. Terus ada nafta. Nafta ini merupakan bahan baku dan harus diolah pada tahap kedua. Jadi nafta tidak dapat langsung digunakan. Biasanya nafta banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, pelarut, karet, dan industri petrokimia lainnya. Nafta juga digunakan sebagai bahan baku produksi komponen bensin oktan tinggi seperti Pertamax. Selanjutnya ada kerosin. Kerosin merupakan salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pada zaman dahulu, kerosin digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak dan lampu minyak sebelum kompor gas dan lampu bohlam banyak digunakan seperti sekarang ini. Selain digunakan untuk kompor minyak dan lampu minyak, kerosin juga digunakan sebagai bahan bakar mesin jet yang secara teknikal lebih dikenal dengan nama aftur. Selanjutnya ada solar. Solar adalah bahan bakar diesel yang paling umum di Indonesia. Solar merupakan campuran alkana dengan rantai C5H32 sampai C16H34. Hasil olahan minyak bumi yang satu ini digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel pada kendaraan bermotor. Contohnya antara lain ada bus, truk, kereta api diesel, dan traktor. Selain itu, solar juga dapat menjadi bahan bakar pada mesin industri. Selanjutnya ada pelumas. Pelumas merupakan zat kimia yang umumnya cairan dan diberikan di antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Jadi, selain mengurangi gaya gesek, pelumas juga dapat melindungi mesin dari karat. Contoh dari pelumas adalah oli mesin yang digunakan pada mesin pembakaran dalam. Terus juga ada aspal. Pasti kita sering melihat aspal kan, karena aspal merupakan pelapis jalan raya. Pada dasarnya, aspal adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat dan berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, aspal juga tahan terhadap air. Sebenarnya, aspal adalah hasil residu dari proses distilasi yang tidak menguap. Selain aspal, hasil residu yang lain juga ada parafin yang digunakan sebagai bahan baku dari lilin. Oh iya, aspal juga sering disebut dengan bitumen. Aduh, aku tuh kayak nggak tahu lagi gitu mau ngomong apa. Soalnya kayak teknologi yang ada di zaman sekarang, yang kita pakai sekarang, terus kayak manfaat-manfaat dari penemuan-penemuan zaman dahulu yang kita rasain sekarang dampaknya, dan juga fenomena-fenomena alam yang kita rasain gitu, ternyata udah ditulisin di dalam Al-Quran. Keren banget. Ya udah deh lah, kalau misalnya kayak gitu aku pulang aja ya, soalnya aku gak enak ganggu kamu lagi nugas, takut tugas kamu ketunda selesainya. Nanti kalau misalnya udah free, chat aku aja ya, nanti kita main-main. Oh ya udah, kalau misalnya kayak gitu, ya udah aku menyelesaikan tugas-tugas aku dulu ya. Nanti kalau misalnya aku udah free, tugas aku juga udah pada selesai, ntar aku chat, kita main-main, oke? Ya udah, jangan lupa chat aku kalau udah free, oke? Ya udah, aku balik, dadah. Assalamualaikum. Hai. Nah, gimana penjelasan
penjelasan tentang materi minyak bumi dalam keintegrasian Islam. Jadi penutupnya cuma Lala doang, soalnya Nabilnya udah pulang. Nah, sekian dulu ya penjelasan tentang materi kimia minyak bumi dalam keintegrasian Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا